Ya, oke. Kita lihat ke Alkipedia, Matius intro. Saya menggunakan Alkipedia ini karena gini, dia gampang diakses, itu aja. Dan setidaknya bisa mendapat gambaran besar lah, ya kan, dari situ. Jadi makanya kita pakai Alkipedia aja. Nah, ini kan kita bisa kembangkan. Oke, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, atas persekutuan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan, membuat kami tetap terus dalam keadaan baik dan bisa bertekun untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh memberkati pertemuan ini sehingga boleh bermanfaat, membangun iman kami, membuat kami juga bersyukur dan bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mari kita membaca Matius intro ya. Intro dari Alkipedia ya, bagian pertama mengenai faktanya ya. Faktanya itu statistik ya. Statistik 28 pasal. Matius itu 28 pasal, 1071 ayat, 23.684 kata ya. Itu untuk Injil Matius dalam bahasa Indonesia ini tentunya ya. Penulisnya Matius, juga disebut Lewi, semula adalah pemungut cukai seperti yang ditunjukkan oleh referensi yang tersirat tentang dia sebagai tuan rumah pesta dalam Matius 9 ayat 10 dan dengan penyebutannya secara khusus sebagai pemungut cukai dalam Matius 10 ayat 3. Ia kemudian menjadi seorang rasul ya. Matius 9 ayat 9, Lukas 5 ayat 27. Tema Yesus Raja Mesianis, Yesus adalah Raja. Nah, itu temanya. Waktu penulisan tahun 60-an Masehi, tempat penulisannya mungkin di tanah Judea, kata kunci kerajaan. Kristus dalam Alkitab khususnya Matius dalam hal ini bahwa dia adalah Mesias. Itu faktanya ya, faktanya. Latar belakang Injil ini dengan tepat sekali ditempatkan pertama sebagai pengantar PB dan Mesias anak Allah yang hidup, Matius 16 ayat 16. Walaupun nama pengarang tidak disebutkan dalam nas Alkitab, kesaksian semua bapak gereja yang mula-mula sejak kira-kira tahun 130 Masehi menyatakan bahwa Injil ini ditulis oleh Matius, salah seorang murid Yesus. Ya, ini tentang penulisnya ya. Jikalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi, maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Ya. Latar belakang Yahudi dari Injil ini tampak dalam banyak hal, termasuk pertama, ketergantungannya pada pernyataan janji dan nubuat PL untuk membuktikan bahwa Yesus memang Mesias yang sudah lama dinantikan. Dua, hal merunut garis silsilah Yesus bertolak belakang dari Abraham. Jadi memang orang Yahudi itu sangat peduli dengan silsilah. Sehingga dari awal Matius sudah tulis tentang silsilah. Untuk mengatakan bahwa Yesus ini adalah keturunan Abraham dan keturunan Daud. Ya. Dan dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat mereka hormati, ya. Selain Musa tentunya, ya. Ketiga, pernyataannya yang berulang-ulang bahwa Yesus adalah anak Daud, yaitu ada banyak referensinya itu ya. Matius pasal 1 sampai pasal 22. Jadi benar-benar meyakinkan pembaca bahwa Yesus benar-benar adalah anak Daud, ya, keturunan Daud. 4. Penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti kerajaan sorga yang searti dengan kerajaan Allah. Sebagai ungkapan rasa hormat orang Yahudi sehingga segan menyebut nama Allah secara langsung. Jadi orang Yahudi memang tidak menyebut nama Yahweh ya. Tidak menyebut nama Allah ya. Mereka bisa sebut nama Adonai, Hashem. Hashem itu artinya sang nama. Adonai itu artinya Tuhan ya. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah Kyrios, tapi tidak menyebut nama Yahweh ya. Makanya disebut kerajaan sorga ya.
Yang kelima, petunjuknya kepada berbagai kebiasaan Yahudi tanpa memberikan penjelasan apapun. Ya, petunjuknya kepada berbagai kebiasaan Yahudi tanpa memberikan penjelasan apapun, maksudnya dia mengasumsikan bahwa dia ini berbicara dengan orang Yahudi, sehingga mengasumsikan bahwa orang Yahudi pasti ngerti lah. Jadi dia nggak perlu perjelas gitu. Berbeda dengan kitab-kitab Injil yang lain. Nanti kalau kita baca Lukas, memang dia perjelas gitu. Karena Lukas ini memang ditujukan kepada orang non-Yahudi, sehingga dia harus perjelas. Sekalipun demikian, Injil ini tidak semata-mata untuk orang Yahudi, tapi memang khusus dan utamanya kepada Yahudi, tapi juga bisa kepada bangsa lain ya. Seperti amanat Yesus sendiri, Injil Matius pada akhirnya ditujukan kepada seluruh gereja, serta dengan seksama menyatakan lingkup universal Injil. Ya, ayat-ayatnya disebutkan di situ ya. Matius 2 sampai Matius pasal 28 ya. Tanggal dan tempat Injil ini berasal tidak dapat dipastikan, akan tetapi ada alasan kuat untuk beranggapan bahwa Matius menulis sebelum tahun 70 Masehi ketika berada di Palestina atau Antioquia di Syria. Beberapa sarjana Alkitab percaya bahwa Injil ini merupakan Injil yang pertama ditulis, sedangkan ahli yang lain beranggapan bahwa Injil yang ditulis pertama adalah Injil Markus. Nah, abad keempat, Agustinus dan beberapa bapak-bapak gereja yang lain percaya bahwa Injil Matius ini lebih dahulu ditulis daripada yang lain. Tetapi berdasarkan atas penelitian, maka lebih cenderung hasil daripada analisa dan penelitian itu lebih cenderung mengarah kepada Markus sebagai Injil yang pertama ditulis. Jadi mereka bisa melihat bahwa Matius dan Lukas itu sepertinya mengembangkan dari tulisan Markus. Jadi ibarat Markus itu menulisnya cukup simpel, hanya 16 pasal. Lalu kemudian Matius melihat, wah ini masih bisa dikembangkan, lalu dia kembangkan. Begitu juga dengan Lukas, melihatnya dia kembangkan. Gitu. Jadi berdasarkan analisa daripada tulisan, penelitian daripada tulisan, mereka melihat bahwa pola yang pertama itu yang membentuk pola Matius dan pola Lukas, yang membentuk struktur dan susunannya adalah mengacu kepada Markus gitu, berdasarkan penelitian. Jadi kalau kita bertanya yang mana yang duluan, maka mengacu kepada bapak-bapak gereja seperti Agustinus di abad keempat dan lainnya, mereka beranggapan bahwa Matius duluan. Tapi kalau mengacu kepada hasil riset dan penelitian yang terbaru berdasarkan analisa terhadap struktur susunannya, analisa teksnya, katanya semua, maka Markus yang lebih dulu. Ya seperti itu jawabannya. Dan orang sebagian besar sekarang lebih percaya bahwa Markus lebih dulu ya. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu penting lah untuk kita. Yang penting tiga-tiganya sama-sama ditulis oleh pemimpin rohani. Amin. Nah, pemimpin rohani Kristen ya. Nah, ini ada garis besar. Hanya saya ingin kita belajar membuat garis besar kita sendiri. Jadi saya tidak akan ambil garis besar ini ya. Garis besar ini ada dibuat bagian 1 memperkenalkan Mesias, pelayanan Mesias, bagian 2, bagian 3 puncak pelayanan Mesias, 4 Yesus ditangkap, 5 Yesus bangkit. Nah, ini adalah garis besar yang mungkin saja kita akan lupakan segera. Kenapa? Karena ini kita hanya membaca garis besar yang diajukan oleh Alkipedia. Tapi bagaimana kalau kita mencoba membuat garis besar kita? Nah, coba ya. Saya mengajak kita membuat garis besar kita dan melihat. Ya, susunannya saya bikin agak beda nih. Nah, ini garis besar kita ya. Coba. Dari sini nanti mungkin lebih gampang melihatnya. Nah, ini garis besarnya Matius. Garis besar Matius.
Kalau soal garis besar orang bisa setuju, boleh nggak setuju, ya. Karena itu kan hanya bagaimana kita melihat struktur susunannya kan, bukan masalah isinya kan, gitu. Nah, coba tujuannya apa? Supaya kita tahu secara keseluruhan isinya apa sih, gitu kan? Nah, nanti kita bisa diskusi. Bisa diskusi nanti isinya apa sih? Itu. Nah, pasal 9 ayat 35 sampai 16 ayat 20. 9 kalau kita memang nggak bisa selesai hari ini, bisa kita sambung. Ya kan? Bisa kita sambung minggu depan. Nah, sini sisanya. Sampai 16:20, 16:21 sampai 20:34 dan 21 ayat 1. Satu ayat 1 sampai 22:46. Coba kita perhatikan pada Matius itu kira-kira kata apa yang paling banyak disebutkan. Atau yang mungkin berulang gitu. Nah, ayat 1 sampai 2 ayat 23 tentang apa kira-kira? Matius 1 ayat 1 sampai 2 sampai 23 itu tentang apa kira-kira? Coba kita berdiskusi ya, kita kerjasama membuat garis besar kita sendiri. Tentang apa? Satu kalimat aja. Silsilah. Silsilah siapa? Silsilah dan kelahiran siapa? Yesus. Oke. Ya, pasal 3 sampai pasal 4 ayat 22 tentang apa tuh? Pasal 3 ayat 1 sampai 4 ayat 22. Apa kita ringkas itu? Kira-kira dalam satu kalimat. Persiapan pelayanan Yesus. Wih, hebat ini semuanya nih. Persiapan pelayanan Yesus. Itu ya. Tapi nanti kalau ada koreksi boleh ya. Kalau ada yang kurang setuju boleh. Pasal 4 sampai 9. 4 ayat 23 sampai 9 sampai 34. Apa tuh kira-kira? Kalau bisa kita bisa melihat konsistensinya gitu nanti. Dari pasal 1 sampai pasal ini kita bisa lihat konsistensinya. Hah? Pengajaran Yesus. Bentar ya, pengajaran Yesus kau bilang ya, Jos. Ayo ya gue ya. Ini kan persiapan pelayanan Yesus. Ya kan?
Ini kan persiapan pelayanan Yesus. Jadi di sini pengajaran Yesus. Begitu. Pengajaran Yesus mungkin juga, tapi kayaknya dia kalau ini langsung pengajaran Yesus, sementara ini baru persiapan. Kan ini persiapan, langsung pengajaran atau gimana? Kalau kamu lihat di situ gimana kira-kira itu? Langsung ngajar. Ayat 23 itu ya. Coba baca ayat 23-nya, Go. Apa dikatakan? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Jadi kan di sini kan kelahirannya kan. Lalu di sini Yohanes Pembaptis masih sebenarnya. Ya kan? Nah, Yohanes Pembaptis, tapi Yesusnya kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya itu belum sudah mulai belum pelayanannya? Coba. Baru memanggil murid-murid kan? Baru berarti masih persiapan. Baru pasal 4 sampai 9. Coba ada yang lain? Oke. Itu tadi pengajaran, ada lagi? Pelayanan. Pelayanan ya. Permulaan pelayanan. Enggak, tadi yang pengajaran itu kayaknya enggak salah karena pasal 5 kan ada mengajar. Pasal 5 kan ada mengajar. Kalau dibilang permulaan pelayanan mungkin bisa juga. Permulaan pelayanan dan pengajaran gitu kan. Gimana? Ada yang lain? Kita diskusi aja supaya kita tahu ininya. Permulaan pelayanan dan pengajaran Yesus ya. Menarik ya. 4 ayat 23 sampai 25. Ini subnya, sub poinnya itu. 4 ayat 23 sampai 25. Sebelumnya enggak ada mujizat ya. Mujizat. Ada lagi yang lain? Coba. Boleh kalian kasih pendapat. Coba perhatikan lokasinya. Perhatikan lokasinya. Galilea. Jadi apa jawabnya kalau ayat 23 sampai 25? Galilea ya. Galilea. Benar? Jadi apa? Mujizat pertama di Galilea. Gitu. Pelayanan di Galilea. Begitu? Preaching juga ada. Dan kalau kita perhatikan pada ayat 23, selain kata Galilea juga disebutkan memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi kita bilangnya gimana tuh? Permulaan pelayanan
dan mau kita ganti aja pengajaran menjadi pemberitaan Injil Kerajaan Allah, atau permulaan pelayanan pengajaran dan pemberitaan Injil Kerajaan Allah gitu. Kerajaan Allah mulai diberitakan. Di mana? Yang ini? Yang 4 ayat 23 sampai 9 itu. Ini. Kerajaan Allah diberitakan, Galilea menjadi tempat pertama yang diberitakan. Sampai pasal 9. Atau kita coba dulu yang ini, nanti ini kita bisa sesuaikan. Ayat 23 sampai 25 apa tuh? Kita bilangnya apa? Pemberitaan Injil di Galilea. Pemberitaan Injil di seluruh, dikatakan ya pada ayat 23 ya. Seluruh Galilea. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Kayaknya ayat 23 ini penting karena di sini dia cerita bahwa dia ke seluruh Galilea. Yang tadi di sini masih persiapan. Ayat 1 sampai 29 pasal 7. Sampai 29 ya. Pasal 5 ayat 1. Bikin situ khotbah di bukit. Hah? Pengajaran Yesus. Sampai 7. Sah. Apa cocok yang kita sebut? Kalau bisa tuh bahasanya agak-agak mirip juga dengan di atas gitu. Technical study. Kita mau menggunakan kata pengajaran atau pemberitaan Injil Kerajaan? Pengajaran. Jadi apa nih pasal 5 sampai 7? Pengajaran pemuritan. Kalian bisa lihat nggak sebenarnya kata yang digunakan oleh Matius itu agak konsisten. Waktu di sini itu apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Bertobatlah dan apa? Bertobatlah sebab. Jadi kata kerajaan itu sebenarnya itu mulai dari awal tuh memang kelihatan. Ini sebenarnya silsilah ini dia mengacu pada silsilah raja siapa? Raja Daud. Jadi kita bisa melihat ada konsistensi sebenarnya tentang raja, kerajaan, Injil kerajaan. Nah, kalau bisa supaya kita gampang mengingatnya, kita bisa menggunakan kata itu, frasa itu. Silsilah dan kelahiran Yesus sebagai raja misalnya. Raja daripada segala raja misalnya ya. Atau sebagai raja dan Mesias gitu ya. Persiapan pelayanan Yesus gitu. Tapi kita perhatikan bahwa penulis memang sering menggunakan kata kerajaan. Sampai di sini kalau kalian perhatikan pasal 5 ini kan khotbah di bukit. Coba lihat isi khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan. Jadi kata raja itu dari awal tuh kelihatannya merupakan fokus yang sering diulang oleh penulis. Gitu. Jadi pemberitaan Injil kalau pada ayat 23 tadi, Matius 4 ayat 23, pemberitaan Injil
kerajaan Allah. Pemberitaan Injil kerajaan Allah di seluruh Galilea. Ini silsilah dan keturunan kelahiran Yesus sebagai raja di atas segala raja. Persiapan pelayanan Yesus untuk memberitakan Injil kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Permulaan pelayanan dan pengajaran atau pemberitaan. Nah, gitu aja. Jadi kita bisa lihat konsistensinya itu. Permulaan pelayanan dan pengajaran boleh, pengajaran atau pemberitaan Injil kerajaan Allah atau kerajaan sorga, pemberitaan Injil kerajaan Allah di seluruh Galilea. Ini 51 pengajaran, pengajaran kerajaan sorga atau kerajaan Allah ya. Kita bisa lihat itu ada konsistensinya. Pasal 8 ayat 1 sampai 9. 8 ayat 1 sampai 9. Aha. 9 ayat sampai 23. Apa kita bikin bahasanya? Apa kita bikin bahasanya? Mujizat dari kerajaan Allah gitu ya. Maksudnya jangan terlalu inilah. Maksudnya harus sesuai juga gitu kan? Jadi sebagai raja boleh, sebagai raja segala raja misalnya. Biar gampang diingat, persiapan pelayanan Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah. Itu kan? Konsistensinya kita bisa lihat. Ini? Mujizat sang raja. Hah? Karya. Pekerjaan. Karya kan pekerjaan dan mujizat sang raja. Mantap. Raja atau Mesias ya gitu ya. Nah, pasal 9 ayat 35 sampai 16. Coba, apa itu? Pasal 9 ayat 35. Perhatikan. Frasa yang sama muncul pada pasal 9. Coba. Ayat 35 ya, saya bacakan ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan apa? Injil kerajaan sorga. Berarti apa nih cocoknya? Ini kerajaan sorga sudah, kerajaan Allah atau kerajaan sorga sudah. Ini lanjut lagi ngomong itu. Berarti apa kita bilang? Ya di sini mah udah tersebar. Nah di sininya apa dong? Hah?
Pengutusan. Coba. Oke, bagus itu tadi diangkat tentang murid. Apa lagi? Tapi ini tadi kita udah lihat ya, pada ayat 35 masih kerajaan sorga, masih kerajaan sorga ya, masih sebutkan kerajaan sorga ya, ayat 35. Berarti apa kita ngomongnya? Tapi di sini udah bukan Yesus sendiri, tapi sudah muridnya. Dia dan murid-muridnya. Bahasanya apa? Bisa nggak kita bilang begini? Coba aku pengen kalian lihat penggunaan katanya lah apa? Ini pemberitaan Injil kerajaan surga, ini juga pemberitaan Injil kerajaan surga, cuman yang kesininya murid-murid sudah ikut mengerjakan. Sudah diutus mereka pada pasal 10. Kemudian sampai gimana tuh? Bahasanya apa tuh? Berarti gini aja bahasanya. Ada kok gimana? Jangan cuma pakai loop aja tuh, harus ada kesimpulannya tuh. Apa tuh? Kesimpulan. Apa? Pelayanan dan pemuritan. Bisa nggak ada kaitannya tetap kerajaan sorganya supaya ada konsisten, ada rajanya gitu, ada penggunaan kata raja atau kerajaan sorga. Supaya kita bisa lihat konsistensinya tuh. Ini sisi lain sebagai raja. Persiapan pelayanan Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah. Permulaan pelayanan dan pengajaran atau pemberitaan Injil kerajaan Allah, ya kan? Memang kita lihat itu kan ayat ini. Virus. Tapi ingat, ayat 35 masih sebut Injil kerajaan Allah. Berarti masih sama dengan ini. Berarti bahasanya apa? Apa tuh? Pelayanan dan pemuritan kerajaan sorga. Nggak apa-apa, tapi udah bagus mencoba. Nggak apa-apa, kita kembangkan. Nah, Marta dan teman-teman mengatakan pelayanan dan pemuritan kerajaan sorga. Coba. Atau supaya lebih jelas, ini dulu ayat 35 sampai 10 sampai 42. Nanti kita perjelas di sini. 9 ayat 35 sampai 10 ayat 42. 9:35 sampai 10:42 itu tentang apa? Belas kasih. Raja dan murid-murid katanya. Raja dan murid-murid. Murid-murid memang ada disebutkan dan Yesus lagi ngajarin tuh mereka, lagi mengutus mereka tuh. Pelatihan murid-murid untuk memberitakan kerajaan Allah. Gitu kan? Pelatihan atau pengutusan itu? Dan pengutusan lah ya. Pengutusan murid-murid. Murid-murid untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya. Pasal 11 sampai 12. Pasal 11 sampai 12 tuh. Apa itu?
Pasal 11. Pasal 11. Ya. Pernyataan Allah. 11 ayat 1 sampai 12. Pernyataan Allah. 11 sampai 12. Percakapan siapa tuh? Percakapan antara Yesus dan yang tidak, yang menentang. Kan argumentasi sih. Oh, oke. Perdebatan. Nah, Hmm. perdebatan dengan lawan. Oke. Ya, kata perdebatan bagus. Ada semacam mulai mendapat pertentangan, ya. Mulai mendapat pertentangan, ya. Bagaimana kalau kita bilang pemberitaan Injil Kerajaan Allah mendapat tantangan? Oke nggak? Tantangan dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Pintar-pintar semua kalian, ya. Tantangan dalam pemberitaan, kan mereka ditolak tuh, ya. Injil Kerajaan Allah atau Kerajaan Sorga. Pasal 13 sampai 54 sampai 16 ayat 20. Ayo. Pasal 9 ayat 35 sampai 16 sampai 20. 9 ayat 13 ayat 54 sampai 16 ayat 20. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu, dan seterusnya. Coba. Hah? Pasal 15. Perumpamaan Kanaan. Perhatikan lokasi-lokasinya coba. Coba perhatikan lokasi-lokasinya tuh. Oke. Penolakan di Nazaret, ya. Penolakan 13 ayat 54. Penolakan Injil Kerajaan Allah. Penolakan Injil Kerajaan Allah di mana? Nazaret, gitu. Kemudian lihat lagi, kota mana lagi tempatnya? Selain di situ, di mana lagi ditolak? Ada lagi enggak? Sampai 16. Mungkin bukan hanya penolakan, ya. Bagaimana kalau kita katakan saja pemberitaan Injil Kerajaan Allah di Nazaret, Tirus dan Sidon, yaitu 15 ayat 21 kan? Tirus dan Sidon. Dan
Masih. Memang ini dari pasal 4, ini memang masih di Galilea. Galilea itu kan luas. Nah, Nazaret itu ya. Jadi ini berarti bukan penolakan saja, tetapi pemberitaan ya. Pemberitaan Injil Kerajaan Allah di Nazaret. Ya, terlepas dia ditolak karena ada juga yang tidak ditolak di Genesaret ya. Pemberitaan Injil Kerajaan Allah di Nazaret, Genesaret, Tirus, Sidon, dan sekitarnya, dan sekitar Galilea gitu ya. Oke. Berarti ini udah bisa kita simpulkan? Bagaimana kalau kita bilang pemberitaan Injil Kerajaan Allah dilanjutkan? Ada bahasa yang lebih cocok? Enggak harus sama ya. Pemberitaan Injil Kerajaan Allah dilanjutkan. Dilanjutkan lebih jauh. Begitu? Lebih luas. Hah? Dilanjutkan lebih jauh atau lebih luas? Lebih luas. Oke. Kita demokrasi ini ya. Demokrasi terpimpin. Ya, jadi itu tadi sudah mulai sampai sini. Silsilah dan kelahiran Yesus sebagai Raja segala Raja. Persiapan pelayanan Yesus memberitakan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Permulaan pelayanan dan penginjilan atau pemberitaan Injil Kerajaan Allah oleh Yesus. Kemudian ini pemberitaan Injil Kerajaan Allah dilanjutkan lebih luas. Ini masih Galilea loh. Ini masih Galilea. Nazaret apa ini masih Galilea. Lebih luas di Galilea. Atau lebih luas juga boleh ya. Tapi masih Galilea ini. Jadi Galilea itu di atas. Yerusalem dalam peta itu di bawah. Jadi Yesus melayani di Galilea. Dan Galilea itu ada banyak nama. Pasal 4 sampai pasal 18 itu masih di Galilea. Nanti turun mulai pasal 19 nanti sudah di Judea, di Judea dan lebih sentral lagi nanti ke Yerusalem. Kayak gitu ceritanya ini nanti. Jadi dia dari Galilea dulu, ya Galilea, lalu kemudian ke Judea, pasal 19, lalu nanti masuk Yerusalem. Pasal 21 dia masuk Yerusalem. Lalu di sini mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah. Jadi bahasanya kalau pasal 16 ini apa cocoknya? 16 sampai 20. Make it konsisten supaya flow-nya lebih cocok. 16 sampai 20 apa cocoknya kita bilang? Ayat 21. 16 ayat 21 sampai 20. Saya baca ayat 21. 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Berarti apa? Pasal 16 sampai 20 apa?
tantangan mengikut Yesus. Oke, ada juga tentang pemberitaan, kematian. Tapi ada satu lagi kalau kalian perhatikan. Yesus bicara tentang rencana dia perhatikan ayat 21. Rencana dia ke Yerusalem. Jadi bisa nggak kita bilang ini rencana keberangkatan ke Yerusalem dan pemberitahuan mengenai penderitaan sang raja. Nah, biar konsisten. Ayo C, bantu tulis C. Kau kan tulisannya bagus. Rencana keberangkatan, ya. Rencana keberangkatan ke Yerusalem. Kan sudah rencanakan mau berangkat di Yerusalem. Tulisan papi makin lama makin ngaco. Tidak jelas. Rencana keberangkatan ke Yerusalem dan pemberitahuan penderitaan sang raja. Mantap. Yalah, pemberitaan dan pemberitahuan penderitaan dan kematian. Ya. Dia ada ngomong nggak? Kau coba lihat ayat 21-nya. Coba baca lagi. Lalu dibunuh dikatakan. Berarti dia juga ada bilang kebangkitan loh. Berarti pemberitahuan penderitaan. Nah, penderitaan. Penderitaan, kebangkitan dan penderitaan dan kebangkitan. Sih, udah bisa lihat ya ada flow-nya ya. Kau bisa lihat flow-nya? Bisa lihat flow-nya ya? Jadi mulai kelahiran, kemudian pelayanan, pemberitaan Injil, kerajaan Allah, lalu rencana keberangkatan Yerusalem, ya kan? Detik-detiknya ya. Oke, berarti ini kita turunkan C. Ya. Ya. Coba gini. Sorry. Kamu tulis di sini 23 ayat 1 sampai 39 bawahnya sini. Sampai 39, ya. Lalu ini kamu tulis 21 ayat 1 ini. Oke. Nah, ini kamu turunkan sedikit. Nah, caranya mengakalin ya kan? Akal-akalan, ya kan? Oke, nah sekarang pasal 21 ayat 1 sampai 25. Ayo. Kamu duduk situ, ya. 21 ayat 1 sampai 25 ayat 46 apa? Oh, titik 2. Titik 2. Ya. 21 ayat 1. Wais, oke. Bisa. Karena Yesus nanti kan masuk ke dalam kerajaan Allah tuh. Jadi bukan dalam bait Allah. Lalu dia ngajar. Pengajaran kerajaan Allah di Yerusalem. Pengajaran kerajaan Allah di Yerusalem. Pengajaran kerajaan Allah di Yerusalem. Bentar ya. Iya.
Tapi overall secara keseluruhannya sudah di Yerusalem. Sudah masuk. Sudah di Yerusalem. Oke. 21 ayat 1 sampai 22 sampai 46. Sampai 22 sampai 46. Sudah mulai ada menentang tuh di bait suci itu. Ya, kita pernah pelajarin itu kan. Ayat 1 dia dielulukan tuh, pasal 21 ayat 1 dielulukan, tapi pasal 22-nya mulai banyak pertentangan tuh. Hah? Pro dan kontra? Terus ya. Pro dan kontra pengajaran kerajaan Allah. Pro dan kontra pengajaran kerajaan Allah. Karena dia masuk dielulukan ya kan? Dapat gelar. Oke. Pasal 23. Pasal 23. Pro dan kontra pengajaran kerajaan Allah. Pasal 23 ayat 1 sampai 39. Sampai 39. Akhir zaman itu temanya, tapi dia mengecam siapa? Ya kan? Itu. Matius 23 tentang kecaman sang raja gitu. Kecaman sang raja terhadap gitu. Ahli Taurat dan orang Farisi dan keluhan terhadap Yerusalem. Begitu, karena bagian akhirnya tentang Yerusalem. Yesus menangis itu kan? Bukanlah. Ini bukan kecaman lagi, Yesusnya yang ngecam di sini. Kecaman sang raja kepada lihat kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kecaman sang raja terhadap ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lihat ya, mulai lihat kita konsisten ya. Kecaman sang raja. Jadi ini tentang raja dan kerajaan Allah yang diberitakan oleh sang raja. Kecaman sang raja terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Makanya para pakar mengatakan bahwa Injil Matius itu temanya adalah tentang Yesus sebagai raja segala raja. Make sense. Kita melihat konsistensinya di sini. Ya kan? Dan memang itulah kelihatannya yang menjadi penekanan oleh Matius. Pasal 24 sampai 25. Pasal ini udah tahu lah ya, apa nih? Kematian, kebangkitan dan kenaikan sang raja. Pasal ini apa? 24 25. Pasal 24. Oke, 24 sampai 25. Udah makin pintar-pintar kalian ini ya. Pengajaran
Pada? kepada Oke, satu-satu. Tadi Virgo bilang apa, Go? Pengajaran sang raja tentang akhir zaman. Jos? janji sang raja kepada janji sang raja pada berikutnya di akhir zaman. Janji sang raja tentang kedatangan dia yang kedua. Ya, Dan kerajaan yang kedua. Ko? Apa, Ko? Oke, ini ada usulan. Katanya yang pertama, pengajaran sang raja tentang akhir zaman. Terus, janji sang raja tentang kedatangan yang kedua. Berbagai perumpamaan. Berbagai perumpamaan apa? Berbagai perumpamaan tentang akhir zaman. Oke, kayaknya perumpamaan kita bisa masukkan dalam pengajaran. Karena dia perumpamaan itu lebih spesifik, ini pengajaran lebih luas. Jadi berarti pengajaran gitu ya. Pengajaran tentang akhir zaman dan kedatangan raja yang kedua, kedatangan kedua. Pengajaran karena perumpamaan sudah masuk situ kan kok. Pengajaran tentang akhir zaman dan kedatangan. Pengajaran tentang akhir zaman ya. Dan kedatangan kedua sang raja. Kedatangan kedua sang raja. Sudah tadi, nanti pas pada pasal 26. Kita bisa lihat konsistensinya tuh. Yang kedatangan kedua nih. Jadi? Kurang ekstrim. Oke. Inilah hasil karya kita semua ya. Jadi luar biasa ya kontribusi kita semua di sini. Berarti pasal 26 apa? Pasal 26 sampai 28. Pasal 26 sampai 28 apa? Kalau gitu. Ada ide? Ya, dari sister-sister ada ide? Pasal 26 ayat 1 sampai 28 sampai 20. Ayo. Masa nubuat lagi? Udah lah ya. Iya. Apa tuh? Pasal 24 ayat 26 sampai 28. Penggenapan kematian dan kebangkitan. Ya, jadi kematian, kebangkitan, kenaikan gitu ya. Kematian, kebangkitan, kenaikan sang raja. Sudah. Gitu? Ada hal yang mau dikoreksi lagi? Silakan. Kalau ada yang mau dikoreksi, itu sudah kematian, kebangkitan dan kenaikan sang raja. Ya, ada yang mau direvisi nggak dari sini? Ada ide atau pendapat yang mau direvisi? Dan kenaikan. Pengutusan. Kenaikan dan amanat ya. Kenaikan sang raja dan amanat sang raja gitu aja. Kenaikan dan amanat sang raja. Kenaikan dan amanat sang raja gitu ya. Dan amanat agung sang raja. Oke. Ada lagi? Bukan diusir. Pergilah. Pergilah. Oke. Nah, sekarang saya minta sedikit refleksi dari yang kita buat garis besar ini, apa yang kalian
dapatkan? Apa yang kalian tangkap dari garis besar yang kita buat? Can you say something gitu? Sebagai feedback ya, silakan Pak Henry. Thank you. Apakah si Matius dulu itu bikin tulisan Injil ini memang dia ada bikin outline seperti ini? Pertanyaan yang bagus. Apakah waktu nulis dia punya outline? Tapi waktu dia sebelum nulis kita kira dia punya plan nggak? Dia mau nulis apa? Mungkin bisa berhubungan dengan itu. Mungkin bisa menjawab. Ada lagi? Ya, apa hal yang mau kamu katakan setelah kita membuat garis besar ini? Ya, terus? Yesus adalah yang konsisten di sini digunakan kata-katanya. Yesus adalah raja segala raja. Apa lagi? Ya, apa lagi? Ini kita bisa refleksi. Sekarang kan kita udah bikin ini. Kita bisa refleksi. Apa yang kamu tangkap dari sini? Saya percaya Roh Kudus juga berbicara tuh, beriluminasi itu waktu kita bikin. Apa? Mengenai perbedaan kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Perbedaan kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Perbedaan kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Ya, bisa juga kita lihat perbedaannya. Karena ternyata kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan dunia. Ya. Apa lagi? Yesus sang pemilik kerajaan sorga. Oke. Rencana agung sang raja dari awal sampai akhir. Ya, oke. Bagus. Ada lagi? Apa yang kalian refleksikan dari sini? Penggenapan nubuat perjanjian lama mengenai sang raja, sang Mesias. Apa lagi? Aku belajarnya juga dari pasal 16. Saya belajarnya juga Yesus itu tahu dia akan mati. Makanya dia ada rencana keberangkatan Yerusalem. Dia tahu tujuan dia. Jadi kematian dia itu bukan satu hal yang accident. Sesuatu yang memang dia sudah tahu akan terjadi. Bahwa dia datang memang untuk mati, menebus dosa-dosa kita. Kan gitu kan? Apalagi? Saya rasa dengan membuat ini kita udah mulai dapat gambaran besar daripada Injil Matius. Karena minggu depan kita akan mulai membahas khotbah di bukit dan diskusi interaktif. Tapi nanti akan berkaitan dengan ini, sehingga lebih mudah memahaminya. Oke, my friend semuanya, itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembuatan garis besar ini.